Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Sidoarum, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dihadiri sebanyak 30 peserta, sosialisasi ini membahas mengenai kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di daerah istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini berlangsung di Balai Desa Sidoarum yang juga dihadiri langsung oleh Ketua Komisi DPRD DIY Haji Kuswanto SIP, Yas Rizal Esos MSI, dan juga praktisi K3 Wahyudi Kurniawan. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan sejahtera, serta mengendalikan resiko terhadap peralatan, aset, dan sumber dari produksi agar terhindar dari resiko kecelakaan juga penyakit akibat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah hal yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan dan juga karyawan sebelum memasuki dunia kerja. Setiap karyawan harus mempunyai wawasan mengenai K3 untuk mencegah adanya resiko kecelakaan dalam bekerja. Maka dari itu, program ini rutin dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahunnya. Selain membahas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, sosialisasi ini juga membahas mengenai norma kerja terkait dengan perjanjian kerja hingga hak-hak perlindungan untuk pekerja. Pendidikan K3 sangat diperlukan bagi perusahaan, merupakan suatu program kegiatan pemerintah, baik pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY merupakan OPD di Pemda DIY, merupakan perpanjang tangan dari pemerintah pusat di daerah. Kami selalu mengadakan pelatihan dan sosialisasi K3 bagi pekerja di perusahaan, seperti pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan, pelatihan pemadam kebakaran, dan lainnya. Sebagaimana kita ketahui, di perusahaan-perusahaan atau di pabrik-pabrik banyak terjadi aktivitas kerja, dan banyak aktivitas kerja itu yang mengarah, maksud kami, bisa menyebabkan kecelakaan. Apabila terjadi kecelakaan, kan perlu waktu ke rumah sakit. Untuk itu, kami dari Pemda DIY selalu mengadakan sosialisasi dan membentuk satgas petugas P3K di perusahaan. Untuk itu, program-program ini setiap tahun kami adakan tentang P3K atau K3 di perusahaan ini, sehingga itu merupakan program strategis dan penting dari Disnaker Trans DIY kepada perusahaan-perusahaan. Kami sangat berharap sosialisasi ini tersampaikan kepada masyarakat DIY, dalam hal ini masyarakat Sidoarum. Salah satu materi dari sosialisasi ini adalah norma kerja dan K3. Norma kerja ini dan salah satu materinya adalah perjanjian kerja. Banyak masyarakat kita, adik-adik pekerja kita yang bekerja kadang-kadang tidak ada perjanjian kerja, tidak ada kontrak, atau dia pegawai tetap atau pegawai kontrak. Satu. Dan kedua, juga ada hak-haknya, seperti hak cutinya dan perlindungan-perlindungan lainnya. Banyak dari adik-adik kita tidak tahu dia mempunyai hak dan selain kewajibannya. Untuk itu, kami melalui sosialisasi ini sangat berharap kepada masyarakat atau adik-adik kita nanti pekerja tahu dengan hak dan kewajibannya,
sehingga waktu bekerja dia terlindungi, baik perlindungan terhadap BPJS-nya, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, maupun perlindungan terhadap dia bekerja. Selanjutnya kami berharap dalam sosialisasi ini yang seperti disampaikan oleh Bapak Kuswanto anggota Dewan tadi, bahwasanya Bapak Kuswanto sangat menampung aspirasi dari anggota masyarakat. Silahkan sampaikan aspirasi masyarakat, nanti insya Allah akan dibantu oleh anggota Dewan dalam menyalurkan aspirasinya. Karena kami dengan Komisi D ada mitra, jadi melalui Dewan kita insya Allah dapat bekerjasama dan saling bahu-membahu dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Selain mengadakan sosialisasi, program yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait keselamatan dan kesehatan kerja juga biasanya mengadakan pelatihan, seperti pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan, pelatihan pemadam kebakaran, dan lain sebagainya. Kegiatan ini tentunya mendapat dukungan penuh dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dukungan yang diberikan diantaranya adalah memberikan dukungan berupa penganggaran, serta dukungan pengawasan agar kualitas dan kuantitas program yang dilaksanakan ini terus meningkat. DPRD DIY bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi karena dirasa banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, juga norma-norma kerja, sehingga kedepannya diharapkan masyarakat lebih disiplin dalam menerapkan K3. Dengan menerapkan K3 dapat mengurangi angka kecelakaan kerja dan berkurangnya jam kerja akibat terjadinya kecelakaan kerja. Negara telah mengatur adanya semua lembaga, departemen sampai non-departemen dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat. Begitupun sampai ke kelurahan kita. Apapun permasalahan, negara harus hadir. Kehadiran negara tidak harus Pak Jokowi, tapi ada pembantu-pembantu sampai ke bawah, sampai kepada kami nanti dari kabupaten sampai kelurahan juga memberi pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya dalam sekarang ini dalam ketenagakerjaan. Kami sengaja membuat topik tentang norma kerja dan keselamatan kerja. Karena di norma kerja itu banyak hal-hal nanti yang perlu diketahui. Bapak Ibu atau anak bapak, anak ibu, ponakan atau saudara-saudaranya mungkin banyak yang belum mengetahui bekerja tapi tidak ada aturan hukumnya, tidak ada kontraknya. Gajinya di bawah UMR, cutinya, hak-haknya banyak yang nggak dipenuhi. Seperti perempuan ini, ibu-ibu ini ada cuti haid, ada cuti melahirkan, ada cuti sebelum melahirkan, setelah melahirkan ada jangka waktunya. Padahal permasalahan ini 1,5 bulan sebelum melahirkan, 1,5 bulan setelah melahirkan. Tapi kenyataannya baru seminggu 2 minggu disuruh kerja. Padahal itu hak-haknya, nanti mungkin disampaikan oleh hak terhadap norma-norma kerja. Begitupun terhadap perlindungan tenaga kerja, perlindungan di BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, itu perlindungan Bapak Ibu selaku tenaga kerja. Kami komisi yang akan menekankan kepada APD. Nah ini prosedurnya kan seperti ini. Akhirnya juga terrealisasi walaupun belum penuh Pak Yorizal, karena anggarannya untuk tahun 2021 juga 22 ini kan juga masih refocusing, ya. Tapi nanti kalau sudah normal, apapun apa yang diminta untuk peningkatan kinerja, kami selaku Ketua Komisi D akan selalu backup
dan juga bahkan mendorong untuk selalu maju dan maju. Program-program lewat pokok-pokok pikiran Dewan sudah merata Pak Yorisal untuk kami salurkan, baik pelatihan perbaikan las, pelatihan pengolahan makanan, jahit dan sebagainya sudah. Tinggal monggo silakan. Sekalipun kami di DPRD DIY, kalau ada pengajuan proposal ke Kabupaten Sleman kami siap. Pertanyaan ini saya mau tujukan kepada Bu Diah yang tadi yang dikatakan bahwa keselamatan atau pengamanan kerja untuk individu di perusahaan itu kan harus ada dan nanti bisa disampaikan ke perusahaan. Tapi ini kan menjadi suatu kendala ya Bu ya. Kalau seandainya karyawan mau menyampaikan sesuatu yang kurang dari perusahaan tersebut, nanti mereka juga akan takut Bu, karena satu takut di PHK, takut nanti karirnya juga terhambat. Terus ini kan akan menghambat atau akan memperlambat apa yang harusnya mau disampaikan kan tidak bisa. Alangkah sebaiknya jika Dinas Tenaga Kerja ini memfasilitasi semacam membuat suatu sosialisasi atau tromol atau yang bisa diakses oleh setiap karyawan di perusahaan. Jadi ada sesuatu yang nanti sekiranya kurang berkaitan dengan keselamatan kerja itu bisa disampaikan langsung ke Dinas Tenaga Kerja. Nanti biarlah yang tenaga kerja menegur. Yang selama ini saya berpikir BPJS kira penting menambahi beban perusahaan ya. Karena kalau beliau-beliau mungkin akan berbeda dengan kita. Ya. Beliau-beliau tidak tahu bagaimana pusingnya seorang pengusaha ketika akan tanggal 1 ya. Apa meneh saka klien rugdo bayar kan gitu. Ini pusingnya kita. Dan hampir mayoritas UMKM yang ada, pengusaha-pengusaha yang ada, ini salah satu kekurangannya ini di permodalan. Hanya kami tersadar ya bahwa yang namanya jaminan untuk kesejahteraan karyawan ini sangat penting. Karena karyawan bagi kita ini adalah modal utama kita. Ya. Ini kawan kita bisa juragan sak tenane ya bosnya ya karyawan kita itu. Ya. Bukan kita, nek kita tanpa karyawan kita mau kerja seperti apa? Partnership kita ya karyawan-karyawan kita itu. Makanya dengan adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan ya nomor 13 tahun 2003 pasal 87. Ini salah satunya perusahaan wajib untuk melaksanakan K3. Ya, di situ sudah tercantum semuanya ya. Karena kesadaran kami ya, kesadaran akan peri kemanusiaan ya. Faktor-faktor pendukungnya salah satu itu. Nek pegawai ini duwe anak dilalah mati pas nyambut gawe ra ono jaminane. Anak-anak masih kecil dan sebagainya seperti apa. Ya. Yang kasihan pegawai-pegawai kita ya. Ketika bekerja nanti ada kecelakaan, cacat permanen, nanti sudah tidak bisa kerja lagi. Ini siapa nanti yang akan tanggung? Hanya kami tersadar oleh keadaan tersebut, perjalanan panjang. 2007 kami legal sebagai perseroan terbatas CV ya. Kita akhirnya ngurus dan sebagainya, termasuk karena kesadaran kita untuk melaksanakan perundang-undangan yang ada. Ya, ini salah satu faktor yang mendorong kita untuk bisa bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Mengenai yang akan saya sampaikan siang hari ini, kita akan fokuskan terkait dengan perlindungan ketenagakerjaan. Jadi hukum-hukum yang tercantum atau termasuk dalam perlindungan tenaga kerja. Untuk yang pertama, jadi untuk perlindungan tenaga kerja ini akan kami rangkum dalam 5 kategori Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah perlindungan terkait hubungan kerja
kemudian perlindungan terkait upah, yang ketiga adalah perlindungan terkait waktu kerja atau jam kerja, yang keempat adalah perlindungan terkait jaminan sosial, dan yang terakhir adalah perlindungan terkait K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, untuk yang pertama adalah perlindungan terkait hubungan kerja. Hubungan kerja ini memiliki konsekuensi yang berbeda. Kalau misalnya hak dan kewajibannya tetap sama, akan tetapi untuk konsekuensinya agak sedikit berbeda. Jadi kalau teman-teman pekerja dengan hubungan kerja kontrak, itu di tiap akhir hubungan kerjanya itu ada yang namanya kompensasi Bapak Ibu. Jadi untuk melindungi hak pekerja, kompensasi ini wajib dibayarkan oleh pengusaha setiap masa kerja atau kontrak kerja dari teman-teman karyawan itu berakhir. Pemerintah sangat mendukung pelaksanaan sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja ini agar masyarakat bisa lebih disiplin memperhatikan keamanan dalam bekerja. Pada kesempatan siang hari ini kami berterima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY yang sekaligus mitra Komisi D. Kebetulan juga saya selaku Ketua Komisi D DPRD DIY. Ini kami sangat mendukung program-program dari Disnakertran DIY ini dengan mengadakan sosialisasi norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. Ini kami selaku anggota Dewan Wakil Rakyat sangat setuju. Karena apa? Bahwa masyarakat kita itu berkaitan dengan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. Itu kurang perhatiannya. Ini perlu sekali ada sosialisasi seperti ini sehingga masyarakat kita itu mengenal masalah norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja seperti yang dilaksanakan oleh pengembang-pengembang dari atau investor-investor dari luar negeri. Itu mesti diperhatikan keselamatan kerja, kesehatan kerja mesti diperhatikan. Sangat-sangat disiplin. Harapan kita, harapan kami juga bisa seperti itu. Saya terima kasih sekali lagi pada Disnakertran supaya masyarakat kita juga paham tentang norma kerja, norma kesehatan dan norma keselamatan kerja tersebut, sehingga mereka tidak gegabah dalam melaksanakan pekerjaannya. Bahkan ini ada narasumbernya juga dari pengusaha-pengusaha yang berpengalaman, sehingga mereka kan sudah paham betul, sudah langsung teknis pekerjaannya, sehingga bisa menyampaikan sebagai narasumber pada masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa tahu persis dan paham, percaya karena yang berbicara otomatis sudah pernah melaksanakan itu. Yeah. Sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja di Sido Arum ini juga menghadirkan praktisi K3, yaitu Wahyudi Kurniawan sebagai pemilik Planet Biru. Dengan tujuan agar memberikan pengalaman nyata mengenai teknis dalam menerapkan norma kerja serta keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga masyarakat Sido Arum lebih percaya akan pentingnya penerapan K3 dalam dunia kerja, karena materi diberikan langsung oleh praktisi K3. Berkaitan dengan pelanggaran dan sebagainya, ini memang dinamika yang tidak pernah pasti di dunia ini ya. Perjalanan kita, baik buruk kita ya, pekerjaan kita dan sebagainya, ini tidak ada yang pernah pasti. Yang terpenting ketika ada pelanggaran dan sebagainya, ini kuncinya di komunikasi ya.
satu pihak dengan pihak yang lainnya. Sinergitas satu dengan yang lainnya, insya Allah pasti akan ada solusi. Ya, kita sebagai pengusaha juga harus tertib lah dengan apa yang menjadi perundang-undangan yang ada, termasuk juga dengan pegawai-pegawai kita. Ya. Karena tanpa ada komunikasi, tanpa ada kerjasama, ada sinergitas semua pihak, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita karyakan ini akan menjadi hal yang percuma buat. Yang kadang menjadi kendala ini ketidakpahaman kawan-kawan, terutama masyarakat ini berkaitan dengan detail isi dari perjanjian yang ada. Ya. Kadang mereka ini hanya sebatas tanda tangan saja. Ya. Tapi untuk isi dan sebagainya kadang mereka tidak pelajari. Sebenarnya kalau dipelajari, ya, isinya seperti apa, nanti reward kalau ada apresiasi yang mereka lakukan baik, terus nanti ganjak punishment-nya apa dan sebagainya. Kalau mereka mempelajari dengan baik, tidak hanya tanda tangan, insya Allah tidak akan ada hal-hal yang perlu diragukan lagi, terutama dengan adanya agreement yang ada. Sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja ini terbuka untuk masyarakat umum Sido Arum, terlebih pemilik UMKM, agar wawasan yang dapat diaplikasikan pada kehidupan bekerja sehari-hari dan juga masyarakat dapat dengan terbuka memberikan kritik juga saran mengenai hak-hak kerja yang didapat. Setelah mengikuti acara ini, yang bisa saya sampaikan di sini cukup memberi pengalaman buat saya, terutama untuk masalah tenaga kerja dan kesehatan ini, menambah ilmu juga bagi saya dan untuk sekitar sini. Harapan saya dengan tenaga kerja di Indonesia, khususnya di daerah, lebih diperhatikan lagi masalah jaminan kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, terutama keselamatan dalam bekerja. Dan juga untuk pembayaran upah harus sesuai dengan UMR dalam setiap wilayah, sesuai dari wilayah Sleman maupun Bantul gitu. Masyarakat Sido Arum mengikuti sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja ini dengan penuh antusias karena mereka mendapatkan pengalaman dan wawasan langsung dari pemerintah dan praktisi K3 dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja serta pengetahuan mengenai norma-norma kerja dan perjanjian kerja.